Jangan sampai kita ini memiliki APBN 2.714 triliun, memiliki APBD 1.197 triliun, belinya produk impor, seperti tadi yang disampaikan Pak Kepala BPKP. Bukan produk dalam negeri. Sedih. Ini uang rakyat, uang yang dikumpulkan dari pajak, baik PPN, PPH, Badan PPH Perorangan, PPH Karyawan, dari pihak ekspor, dari BNPB, dikumpulkan dengan cara yang tidak mudah, kemudian belanjanya belanja produk impor. Bodoh sekali kita. Maaf, kita ini pinter-pinter, tapi kalau caranya seperti itu bodoh sekali kita. Saya harus ngomong apa adanya. Ini APBN loh, ini uang APBD loh, belinya produk impor. Nilai tambahnya yang dapat negara lain, lapangan kerja yang dapat orang lain, apa enggak bodoh kita ini? Oke, kita akan langsung bahas hal ini bersama dengan Prof. Karim Suryadi selaku Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Selamat pagi Prof, apa kabar? Selamat pagi, alhamdulillah baik. Prof? Ya, halo. Oke, halo. Kami sudah bisa mendengar Prof. Prof, langsung saja tadi Presiden Joko Widodo kan sudah sempat menyampaikan kekesalannya. Sebetulnya ini kan nggak hanya kali pertama ya, tapi kalau kita hitung sudah berapa kali, terakhir kemarin pada bulan Maret 2022. Apa sih yang kemudian bisa dimaknai dari kekesalan Presiden Joko Widodo ini, Prof? Ya, ini sebuah pesan komunikasi politik yang terang benderang, yang telanjang. Karena Jokowi menggunakan intonasi yang tinggi, mimik yang serius, dengan konteks komunikasi yang rendah. Konteks komunikasi yang rendah itu konteks komunikasi yang apa adanya, yang tidak perlu ditafsir-tafsirkan, yang tidak perlu diterjemahkan, yang tidak mengandung eufemisme. Kalau kita lihat dari kontennya, saya punya dua catatan. Yang pertama, ini adalah pengulangan apa yang disampaikan oleh Presiden saat menghadiri acara afirmasi Bangga Buatan Indonesia pada 25 Maret 2002. Jadi baru 3 bulan yang lalu. Presiden mengatakan hal yang sama, bahkan saat itu nadanya lebih tinggi, dan sempat mengancam akan membuka data kementerian dan Pemda yang doyan belanja barang-barang impor, padahal barang-barang itu ada di tanah air. Ini menegaskan bahwa Presiden concern tentang masalah ini. Presiden serius tentang masalah ini. Dan ini yang kita setujui. Yang kedua, kemalahan yang berulang ini menegaskan bahwa efikasi politik marahnya itu rendah. Jadi kemanjuran Presiden marah-marah di depan menteri itu rendah. Mengapa? Karena kemarahan Presiden tidak diikuti perbaikan yang nyata yang menyebabkan Presiden berhenti marah. Nah, oleh karena itu maka menurut saya Presiden harus mengevaluasi menterinya sekaligus juga mengevaluasi cara dia menyampaikan kemarahannya. Artinya harus diambil langkah politik lain gitu ya. Tidak lagi marah, tapi mengungkapkan kemarahannya dalam bentuk mengevaluasi kinerja menteri, pejabat yang doyan impor, padahal barang yang diimpor itu ada di Indonesia. Mengapa harus mengevaluasi kinerja? Karena saya menduga menteri sudah tidak berdaya mengendalikan rantai pasokan barang yang ia butuhkan. Karena kan tidak mungkin menteri belanja sendiri. Artinya ia bergantung kepada pasar, ia bergantung kepada pasokan. Dan dia tidak berdaya mengendalikan itu. Saya tidak mengatakan reshuffle, tapi menurut saya tidak ada cara lain untuk menghentikan kebiasaan mengimpor barang-barang yang tersedia di dalam negeri
kecuali dengan mengevaluasi kinerja mereka. Karena mengapa begitu? Karena ini sangat substansial dan sekaligus juga kritikal. Kenapa saya bilang substansial dan kritikal? Karena makna yang disampaikannya jelas, kita butuh barang dan barang itu ada di Indonesia. Barang itu bahkan dikatakan Presiden bisa dihasilkan oleh UMKM, tapi mengapa masih diimpor? Ada apa? Kita pun tahu kita berada di tengah kelangkaan berbagai barang kebutuhan pokok yang kita butuhkan, tetapi kita bergantung pada pasar luar. Jadi menurut saya ini pesan yang sangat menyentuh, sangat mendasar, sangat berhubungan dengan kebutuhan kita sehari-hari dan perlu direspon oleh para menteri dan jajarannya lewat aksi nyata menghentikan aksi impor dan menggunakan barang-barang buatan dalam negeri. Karena selain akan memenuhi rantai pasokan kebutuhan ekonomi, sekaligus juga ini akan membangun citra dan kebanggaan terhadap produk-produk dalam negeri. Dan ini kan yang dipesankan oleh Pancasila, oleh Undang-Undang Dasar 45, bahwa kebanggaan kita terhadap Indonesia bukan hanya sebatas dalam bibir, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan. Kan ada lagu mengatakan, dan perjuangan itu adalah perwujudan kata-kata. Jadi Presiden sedang ditantang perjuangannya, perjuangan untuk mengarus utamakan pemakaian barang-barang buatan dalam negeri. Jadi ini challenge-nya, apalagi misalnya Jokowi akan berakhir tahun depan, dan dia saya yakin akan meletakkan sebuah legacy yang luar biasa bagi masyarakat Indonesia, bukan hanya dalam hal infrastruktur, tetapi juga dalam cara-cara kita mengelola dan membelanjakan kekayaan yang kita dapatkan. Ini sebuah pesan yang holistik, sebuah pesan yang terang benderang, dan pemilihan kata bodoh itu adalah sebuah pemilihan yang ultimate choice. Artinya tidak ada kata lain yang mewakili perasaan Presiden selain menyebut tetap mengimpor barang yang ada di dalam negeri sebagai tindakan bodoh. Tidak bisa digantikan. Artinya apa? Artinya Presiden sudah benar-benar kehabisan kata-kata dan kehabisan pilihan untuk memilih kata yang lebih halus, karena memang Presiden ingin mengatakan apa yang dia maksudkan. Oke. Nah tadi ultimate Prof menyebutkan, betul itu yang ingin saya tanyakan juga, pemilihan kata bodoh ini mungkin kita juga jarang ya dari Pak Presiden ya mendengar kata-kata ini gitu. Tapi kemarin kita mendengar gitu dengan gamblang gitu. Ini apakah kalau dimaknai sebagai pemimpin negara begitu ya, sudah dalam puncak ya kekesalannya tuh sudah sampai ubun-ubun gitu loh Prof? Ya itu yang terasa kontras ya. Istilah tindakan bodoh atau kebodohan justru keluar dari mulut seseorang yang dikenal santun gitu ya. Dikenal sangat emosional dalam pengertian menghargai perasaan orang. Artinya apa? Artinya meskipun tidak berteriak, tapi sebaliknya Presiden memilih intonasi yang lembut, tapi dia mengulang-ulang itu gitu ya, dengan fokus pada satu kata, membeli barang impor padahal ada dihasilkan di dalam negeri adalah tindakan bodoh. Dengan mengatakan hal senada dengan itu artinya itu betapa pentingnya ya, betapa pentingnya, betapa kuatnya tone yang ingin ia sampaikan. Sama misalnya dengan seseorang yang dilanda kesedihan yang mendalam, luka hati yang menganga, jarang menangis berteriak, tidak pernah. Tapi dia akan lari ke kamar, menyudutkan diri di sudut kamar, lalu menangis terisak-isak. Jadi sama seperti tangisan yang terisak-isak, jauh lebih dahsyat tekanan emosinya. Seperti itulah yang saya gambarkan, Presiden memilih intonasi yang rendah, tapi mengulang, seakan berbicara pada dirinya, tapi semua fokus pada apa yang dikatakan dengan lembut itu mewakili ekspresi paling dalam dari perasaan Presiden Joko Widodo. Itulah sebabnya maka kita semua berempati dengan apa yang dirasakan oleh Presiden. Bukan saja karena apa yang disampaikannya menyangkut sesuatu yang strategis dan kritikal, tetapi Presiden menaruh concern pada apa yang menjadi perhatian kita semua.
Baik, Prof, nanti saya akan dalami soal pernyataan Prof tadi, menarik. Nanti kita akan dalami soal gaya komunikasi politik Presiden Joko Widodo ya. Termasuk juga saya ingin tanya juga, Prof, kalau kita bicara mengenai konteks gaya komunikasi politik Joko Widodo begitu ya, beberapa waktu yang lalu dan sampai hari ini konteksnya, apakah memang pesan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo ini memang bisa dikatakan sesuai dengan apa yang disampaikan, atau bagaimana, ada pesan lain yang ingin disampaikan dalam konteks komunikasi politik Joko Widodo? Kalau menurut Prof. Ya, sebenarnya inilah sifat konteks rendah, saya katakan low context, artinya Presiden menyampaikan sesuatu yang dia maksudkan, ya, tidak mengandung eufemisme, tidak mengandung ketaksaan atau makna ganda, tetapi gamblang, sederhana. Karena memang itulah dominannya gaya Presiden Joko Widodo seperti itu, tidak bergaya lebay, tidak berpuitis, bergaya puisi gitu ya. Retorikanya retorika keseharian, karena memang klaimnya kan Jokowi adalah kita, dan kekitaan itu yang terus dipelihara. Nah, tetapi jangan sampai bahasa yang sederhana gitu ya, kekitaan ini dianggap sebagai biasa-biasa saja. Coba lihat ekspresinya, coba lihat mimiknya, pilihan katanya, gerak tubuhnya, gesturnya. Gesturnya menunjukkan ketidaknyamanan. Ada sesuatu yang menggelegak di dalam dadanya, namun dia coba tahan dengan intonasi yang direndahkan, tapi fokus gitu ya. Karena dalam komunikasi ketika orang mengatakan sesuatu dengan gaya yang tenang, direndahkan, tapi diulang, dilambatkan, itu artinya inilah yang menjadi pesan saya, concern saya. Sama ketika kita membod sebuah kata, maka ketika itu dilakukan secara ujaran, maka cara kita membod sebuah kata itu adalah dengan cara mengulang dan sedikit beda, lalu mengatakan apa yang kita maksudkan, tidak perlu berteriak. Kenapa begitu? Karena dalam politik keberanian itu tidak harus selalu disampaikan dengan berteriak dan berdiri tegak. Kadang-kadang harus diam dan pelan. Oke, baik. Baik Prof, terima kasih ya Prof ya sudah sharing pagi hari ini mengenai apa yang disampaikan oleh Pak Presiden. Ya, mudah-mudahan ada aksi nyata gitu ya. Sekali lagi, efikasi politiknya adalah perubahan dan menghentikan impor. Jadi kalau tidak bisa dihentikan, evaluasi kinerjanya. Terima kasih. Makasih Prof atas waktunya dan informasinya pagi hari ini ya. Selamat beraktivitas kembali Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Bandung.